Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianti dengan NIM F221230049. Di sini saya sedikit akan menjelaskan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan sebagai tugas UTS atau ujian tengah semester. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen proyek dan mengapa penting bagi organisasi untuk memiliki manajemen proyek efektif dalam mencapai tujuan mereka. Nah, manajemen proyek adalah sebuah proses untuk mengatur semua hal yang dibutuhkan agar sebuah proyek bisa selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan hasil yang berkualitas. Dalam proyek pembangunan atau arsitektur, manajemen proyek berarti mengendalikan semua tahap, mulai dari perencanaan desain, pemilihan material, pembangunan, sampai proyek diserahkan ke pemilik. Intinya, manajemen proyek itu seperti memegang kendali supaya semua yang direncanakan benar-benar terjadi sesuai target. Nah, menurut Chudley and Greno 2016 dalam buku Building Construction Handbook, manajemen proyek dalam konstruksi mencakup koordinasi antara sumber daya manusia, material, biaya, dan waktu untuk memastikan bahwa proyek bangunan dapat diselesaikan dengan sukses. Nah, kenapa manajemen proyek penting bagi organisasi? Yang pertama, untuk memecah pemborosan waktu dan biaya. Dengan manajemen yang baik, setiap anggota terencana dengan jelas sehingga tidak ada pemborosan sumber daya. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas hasil. Proyek yang dikelola dengan baik menghasilkan bangunan yang sesuai standar, teknis, dan estetika. Selanjutnya yaitu mengurangi resiko gagal proyek. Resiko seperti keterlambatan, kesalahan struktur, atau kehabisan biaya dapat diantisipasi sejak awal. Selanjutnya itu meningkatkan koordinasi tim. Semua orang, arsitek, insinyur, kontraktor, bekerja dalam satu arah yang sama karena dipandu oleh rencana proyek yang jelas. Mencapai kepuasan stakeholder. Proyek yang sukses membantu semua pihak yang terlibat, baik klien, pengguna, ataupun investor, merasa puas karena tujuannya tercapai. Nah, menurut Gold dan Joyce 2009 dalam buku Construction Project Management, manajemen proyek adalah dalam konstruksi bertujuan untuk mencapai semua tujuan proyek sambil mengelola batasan waktu, biaya, dan konstruksi. Sebutkan dan jelaskan 5 tahap utama dalam siklus hidup proyek. Pada setiap tahap, apa saja kegiatan penting yang harus dilakukan oleh manajer proyek. Yang pertama yaitu ada inisiasi. Pada tahap ini, proyek didefinisikan secara garis besar, dilakukan analisis kebutuhan dan studi kelayakan. Contohnya itu apakah pembangunan gedung konser baru diperlukan. Yang kedua yaitu perencanaan. Ini tahapan membuat semua rencana detail, jadwal atau timeline, anggaran biaya, distribusi tugas, serta strategi pengelolaan risiko. Contohnya itu membuat gambar teknis, RAB, atau rencana anggaran biaya. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan, tahap di mana semua pekerjaan aktual dilakukan berdasarkan rencana. Manajer proyek bertanggung jawab mengkoordinasikan semua pihak, baik arsitek, kontraktor, maupun supplier. Contohnya itu pelaksanaan fondasi dan struktur utamanya. Yang keempat yaitu monitoring dan kontrol. Proses monitor kemajuan proyek dan membandingkannya dengan perencanaan. Jika ada deviasi atau penyimpangan, manajer harus melakukan tindakan korektif. Contohnya itu jika pengerjaan kolom molor 1 minggu atau ulang jadwal. Yang terakhir yaitu ada penutupan. Setelah proyek selesai, dilakukan serah terima, dokumentasi akhir, serta evaluasi terhadap keseluruhan proses untuk pembelajaran proyek mendatang. Dalam manajemen proyek, risiko merupakan bagian tak terhindarkan. Jelaskan bagaimana manajer proyek dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang muncul selama proyek berlangsung. Berikan contoh risiko yang mungkin terjadi dalam proyek konstruksi. Dalam proyek konstruksi, risiko pasti ada. Risiko adalah segala sesuatu yang bisa membuat proyek jadi terlambat,
membengkak biayanya, atau bahkan gagal. Karena itu, manajer proyek harus bisa mengenali risiko sejak awal dan menyiapkan cara untuk mengatasinya, supaya proyek tetap aman dan berjalan lancar. Bagaimana cara mengidentifikasi risiko tersebut? Yang pertama yaitu studi dokumen proyek. Manajer proyek membaca semua gambar teknik, spesifikasi, dan kontrak untuk mencari bagian-bagian yang mungkin bermasalah. Yang kedua yaitu diskusi dengan tim ahli. Mengadakan pertemuan dengan arsitek, insinyur struktur, kontraktor untuk bertukar pikiran soal potensi risiko yang akan datang. Yang ketiga yaitu belajar dari proyek sebelumnya. Melihat proyek sejenis yang pernah gagal atau sukses untuk mengantisipasi masalah yang sama. Yang terakhir yaitu site survey atau mengunjungi lokasi proyek untuk memahami kondisi tanah, cuaca, akses logistik, dan lingkungan sekitar. Bagaimana cara mengelola risiko tersebut? Yaitu yang pertama, mengklasifikasikan risiko. Yaitu risiko dibedakan menjadi risiko kecil dan risiko besar supaya tahu mana yang perlu diprioritaskan. Yang kedua yaitu membuat rencana mitigasi, yaitu menyiapkan solusi cadangan untuk setiap risiko. Misalnya kalau ada kemungkinan hujan lebat, jadwal pekerjaan beton dipercepat sebelum musim hujan. Selanjutnya yaitu monitoring rutin. Selama proyek berjalan, risiko terus dipantau karena bisa saja ada risiko baru yang muncul. Yang terakhir yaitu komunikasi terbuka. Semua anggota tim harus tahu risiko yang ada dan cara menghadapinya. Nah, contoh risiko dalam proyek konstruksi yaitu cuaca yang ekstrim, keterlambatan material, kecelakaan kerja, ataupun perubahan desain yang mendadak. Selanjutnya yaitu bagaimana konsep triple constraint, waktu, biaya, dan kualitas mempengaruhi pengelolaan proyek. Jelaskan bagaimana manajer proyek harus menyeimbangkan ketiga elemen tersebut untuk mencapai keberhasilan proyek. Nah, triple constraint atau segitiga proyek adalah hubungan antara waktu, biaya, dan kualitas atau ruang lingkup, kadang disebut scope. Ketiga elemen ini saling berkaitan erat. Kalau satu berubah, maka dua lainnya biasanya ikut terpengaruh. Nah, gambaran sederhananya yaitu kalau mau proyek lebih cepat selesai, waktu dipercepat, biasanya biayanya naik karena butuh tenaga kerja lebih banyak atau kualitasnya bisa menurun karena pekerjaan jadi terburu-buru. Kalau mau proyek lebih murah, biayanya dipangkas, mungkin butuh waktu lebih lama karena pakai tenaga kerja lebih sedikit atau kualitasnya menurun, pakai material lebih murah. Kalau mau kualitas sangat tinggi, waktu dan biayanya biasanya juga naik. Jadi manajer proyek harus pandai menyeimbangkan ketiganya agar tetap berjalan lancar. Nah, bagaimana manajer proyek menyeimbangkan perencanaan realistis? Menyeimbangkannya yang pertama yaitu merencanakan realistis sejak awal, menentukan jadwal, anggaran, dan standar kualitas berdasarkan kondisi nyata, bukan asumsi. Yang ketiga yaitu prioritaskan sesuai kebutuhan klien. Yang keempat yaitu tanya ke klien apa yang paling penting, cepat selesai, biaya murah, atau kualitas tinggi. Nah, yang selanjutnya itu pantau terus perubahan. Setiap perubahan di salah satu sisi, misal perubahan pekerjaan, langsung evaluasi dampaknya ke waktu dan biaya. Buat keputusan cepat dan bijak. Saat ada masalah di lapangan, manajer harus cepat lebih memilih atau tambah biaya, tambah waktu, atau kompromi di kualitas. Selanjutnya yaitu komunikasi rutin dengan tim. Semua bagian proyek, desain, konstruksi, keuangan harus saling update supaya tidak ada kesalahpahaman. Jelaskan peran penting pemangku kepentingan atau stakeholder dalam sebuah proyek. Bagaimana manajer proyek dapat mengidentifikasi dan mengelola harapan pemangku kepentingan agar proyek berjalan sesuai rencana. Nah, stakeholder adalah semua orang atau kelompok yang punya kepentingan terhadap proyek, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam proyek konstruksi, stakeholder bisa berupa pemilik proyek atau klien, arsitek, kontraktor, insinyur struktur, pemerintah, masyarakat sekitar proyek, maupun pekerja lapangan. Nah, peran penting stakeholder ini yaitu yang pertama memberi izin, yang kedua yaitu memberi biaya dan sumber daya, selanjutnya itu memberi desain dan spesifikasi, memberi tenaga kerja dan material, yang terakhir yaitu memberikan masukan atau keberatan. Kalau stakeholder puas, proyek bisa berjalan lancar, tapi kalau harapan mereka tidak dikelola, proyek bisa bahkan tertunda. Bagaimana manajer proyek mengidentifikasi dan mengelola harapan stakeholder? Yang pertama yaitu mengidentifikasi semua stakeholder sejak awal. Yang kedua yaitu buat daftar siapa saja yang terlibat atau terdampak proyek. Yang ketiga yaitu pahami kepentingan mereka. Yang keempat, cari tahu apa yang mereka harapkan dari proyek. Waktu selesai, kualitas bangunan, dampak lingkungan, dan lain-lain. Komunitasnya terbuka. Seiring berdiskusi dengan stakeholder, baik dalam rapat rutin maupun laporan berkala supaya tidak ada kesalahpahaman. Kelola konflik. Kalau ada perbedaan keinginan antar stakeholder, manajer proyek harus jadi penengah dan cari solusi terbaik. Yang terakhir yaitu monitoring dan adaptasi. Seiring berjalannya proyek, harapan stakeholder bisa berubah. Manajer proyek harus memantau dan menyesuaikan strategi. Proyek dapat mengalami perubahan yang tidak terduga, baik dari segi waktu, biaya, maupun skop. Jelaskan bagaimana manajer proyek sebaiknya mengelola perubahan ini melalui proses manajemen perubahan proyek atau change management. Dalam proyek, perubahan itu hal biasa. Misalnya, klien minta desain berubah, material habis di pasaran, atau cuaca buruk memperlambat pekerjaan. Kalau perubahan ini tidak dikelola dengan baik, proyek bisa kacau, biaya membengkak, jadwal berantakan, dan kualitas menurun. Karena itu, manajer proyek harus mengelola perubahan dengan sistem yang jelas. Disebut manajemen perubahan proyek atau project change management. Nah, langkah-langkah manajemen perubahan yang baik yaitu yang pertama, identifikasi perubahan, yang segera deteksi setiap permintaan atau kebutuhan perubahan, bisa dari klien, tim desain, kontraktor, atau kondisi lapangan. Selanjutnya yaitu evaluasi dampaknya. Sebelum setuju, manajer proyek harus memeriksa bagaimana perubahan ini mempengaruhi waktu, apakah ada tambahan biaya, atau apakah kualitas bangunan akan berubah. Selanjutnya yaitu ada persetujuan normal. Semua perubahan harus disetujui secara resmi atau tertulis. Tidak boleh ada perubahan yang langsung dikerjakan tanpa dokumen persetujuan. Perbarui dokumen proyek. Gambar kerja, anggaran, dan jadwal harus diperbarui sesuai perubahan yang disetujui. Komunikasikan perubahan. Informasikan perubahan ke semua pihak yang terkait seperti pekerja lapangan, konsultan, dan pemilik proyek. Pantau dan kontrol implementasi. Setelah perubahan dilaksanakan, manajer proyek harus mengawasi supaya perubahan tersebut benar-benar sesuai rencana. Nah, apa yang dimaksud dengan work breakdown struktur atau WBS? Dalam manajemen proyek, jelaskan bagaimana WBS dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan proyek. Nah, penjelasan tentang WBS yaitu WBS adalah struktur hierarkis yang digunakan untuk memecah pekerjaan besar dalam proyek menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Nah, tujuan dari WBS ini adalah untuk membagi proyek menjadi tugas-tugas yang lebih terstruktur dan spesifik sehingga lebih mudah untuk merencanakan, mengatur, dan mengendalikan semua aspek proyek. WBS terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari level yang paling tinggi, proyek secara keseluruhan, hingga level yang paling rendah, atau tugas-tugas spesifik. Dengan menggunakan WBS, manajer proyek bisa lebih jelas dalam melihat apa yang dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Nah, bagaimana sih WBS membantu dalam perencanaan dan pengelolaan proyek? Yang pertama yaitu memecah pekerjaan besar menjadi tugas yang lebih kecil-kecil.
Yang kedua yaitu WBS mengurangi kompleksitas proyek besar dan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil dan lebih mudah dikelola. Misalnya dalam proyek konstruksi gedung, WBS bisa memecah pekerjaan menjadi perencanaan dan desain, pengadaan material, pembangunan struktur dasar, dan pekerjaan akhir atau finishing. Setiap bagian ini kemudian dapat dibagi lagi menjadi subtugas yang lebih kecil. Selanjutnya itu membantu penjadwalan. Dengan memecah proyek menjadi bagian kecil, manajer proyek dapat menentukan urutan tugas yang harus dilakukan dan membuat jadwal yang lebih realistis. Selanjutnya itu ada pengelolaan biaya. Setiap bagian pekerjaan yang tercantum dalam WBS diperkirakan biaya dan sumber daya yang dibutuhkan. Ini membantu dalam pengendalian anggaran proyek. Nah, selanjutnya itu penentuan tanggung jawab. Dengan WBS, manajer proyek bisa menugaskan tugas kepada anggota tim atau subkontraktor tertentu. Nah, semua orang tahu bagian pekerjaan yang harus mereka kerjakan sehingga mengurangi kebingungannya. Manajer proyek harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Jelaskan mengapa komunikasi yang efektif sangat penting dalam proyek dan berikan contoh bagaimana komunikasi yang buruk dapat berdampak pada keberhasilan proyek. Mengapa komunikasi yang efektif paling penting dalam proyek? Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam mengelola proyek dan sukses. Manajer proyek harus bisa menyampaikan informasi dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait seperti tim internal, klien, kontraktor, dan stakeholder lainnya. Nah, pentingnya komunikasi yang efektif dalam proyek yang pertama yaitu menghindari kesalahpahaman. Jika informasi tidak disampaikan dengan jelas, bisa ada kesalahpahaman yang menyebabkan pekerjaan tidak sesuai dengan harapan atau tujuan. Misalnya, jika kontraktor salah paham tentang desain arsitektur, itu bisa merusak bagian struktur bangunan. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan tim. Proyek sering melibatkan banyak orang dengan tanggung jawab yang berbeda. Komunikasi yang baik memastikan semua orang bekerja sesuai jadwal dan dengan tujuan yang sama. Mengelola perubahan dengan cepat. Dalam proyek konstruksi, perubahan bisa terjadi kapan saja, misalnya perubahan desain atau masalah dengan material. Komunikasi yang baik mungkin menyesuaikan dengan cepat dan tepat agar proyek dapat berjalan sesuai rencana. Meningkatkan kolaborasi. Dengan komunikasi yang baik, tiap anggota tim tahu apa yang diharapkan dan dapat memberikan masukan yang berguna. Ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Selanjutnya yaitu memastikan pemangku kepentingan terinformasi. Klien atau stakeholder ini perlu selalu tahu pengembangan proyek. Contoh dampak dari komunikasi yang buruk. Yang pertama yaitu keterlambatan proyek. Jika tim tidak diberitahu perubahan jadwal atau tenggat waktu, pekerjaan bisa tertunda. Misalnya jika seorang manajer proyek tidak memberitahukan perubahan di jadwal material, pemasangan tidak bisa dilakukan sesuai rencana, dan ini menunda seluruh proses konstruksi. Yang kedua yaitu kualitas pekerjaannya menurun. Tanpa komunikasi yang jelas tentang kualitas yang diharapkan, pekerjaan bisa saja mengerjakan proyek tanpa standar yang jelas. Misalnya kalau kontraktor tidak diberitahu tentang standar bahan bangunan yang digunakan, mereka bisa memilih bahan yang lebih murah atau tidak sesuai dan akhirnya mengurangi kualitas bahan bangunannya. Selanjutnya yaitu konflik antara tim dan stakeholder. Jika manajer proyek tidak menyampaikan informasi dengan baik kepada semua pihak, bisa terjadi konflik atau ketegangan. Misalnya jika klien tidak diinformasikan mengenai perubahan biaya, mereka mungkin merasa kecewa atau terkejut dengan biaya proyek yang melonjak, yang bisa merusak hubungan kerja. Yang terakhir yaitu kesalahan pengambilan keputusan. Komunikasi yang buruk membuat pihak dan yang berkepentingan tidak memiliki informasi yang akurat untuk membuat keputusan yang tepat. Misalnya jika informasi soal pengadaan material terlambat, manajer proyek mungkin memutuskan untuk menggunakan material yang salah yang akan mempengaruhi durasi dan biaya proyek.